Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dari kelompok kami tentang modifikasi adaptasi kurikulum program khusus dalam sekolah inklusi. Izin saya ada 6 anggota. Yang pertama ada Fatwatul Ummah dengan NIM 274, kemudian yang kedua ada Fata Zumala dengan NIM 276, yang ketiga ada Dina Safitri dengan NIM 288, kemudian yang keempat Linda Febrianti dengan NIM 293, yang kelima ada Via Amelia Firmansah dengan NIM 300, dan yang keenam ada Muhammad Nur Hanif dengan NIM 330. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip modifikasi dan adaptasi kurikulum dalam sekolah inklusi ya. Nah, modifikasi kurikulum itu merupakan kurikulum peserta didik rata-rata ataupun reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi ABK itu adalah singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Kemudian modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagarita. Maksud dari tunagarita itu adalah kelainan yang memiliki fungsi intelektual umum di bawah rata-rata atau IQ 84 ke bawah. Kemudian dan modifikasi kurikulum ke atas untuk peserta didik gifted atau talented, yaitu anak yang memiliki IQ tinggi dan juga yang memiliki bakat yang menonjol pada peserta didik tersebut. Jadi, kurikulum yang digunakan untuk menyelenggarakan program inklusi itu pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun, sebabkan ragam hambatannya yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, yaitu salah satunya mulai dari sifatnya yang ringan, kemudian sedang, sampai yang berat. Jadi, dari yang ringan sampai ke berat ya. Maka dalam implementasinya di lapangan, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi harus sesuai kebutuhan pada peserta didik tersebut. Maka dari itu, melakukan modifikasi dalam pengembangan kurikulum itu dalam program inklusi itu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti yang peraturan perundang-undangan dijelaskan pada slide selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum dalam program inklusi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Inklusi. Yang mencakup yang pertama Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua Pasal 5 Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan secara khusus. Yang ketiga, Pasal 5 Ayat 3, yaitu warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan secara khusus. Selanjutnya yaitu Pasal 5 Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan secara khusus. Selanjutnya, Pasal 6 Ayat 1, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan sekolah dasar atau pendidikan dasar. Selanjutnya, Pasal 12 Ayat 1b, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya, Pasal 36 Ayat 1. Pengembangan kurikulum yang dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Selanjutnya, Pasal 36 Ayat 2, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip disertifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, serta peserta didik. Dan yang terakhir, penjelasan pada Pasal 15. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan oleh inklusi atau rupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mencakup yang pertama pasal 1 ayat 13, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, pasal 1 ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya, pasal 17 ayat 1, sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi pendidikan. Selanjutnya yaitu peraturan nomor 3, yaitu peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat yaitu peraturan Mendiknas nomor 2003 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir yaitu peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 tanggal 2 Juni tahun 2006. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar. Jika kurikulum dikembangkan memenuhi dengan karakter peserta didik, maka peserta didik yang mengalami hambatan bisa dikembangkan potensinya. Yang kedua adalah membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Artinya, jika kurikulum inklusif dikembangkan atau kurikulumnya dikembangkan, maka peserta didik yang berkebutuhan khusus itu dapat dibantu oleh guru di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Dengan dikembangkannya kurikulum, maka menilai pendidikan inklusif bisa disempurnakan melalui menilai, mengembangkan, dan lain-lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum dalam sekolah inklusi. Ada 3 model ya. Yang pertama yaitu adalah model kurikulum reguler penuh. Yang kedua model kurikulum reguler modifikasi. Yang ketiga adalah model kurikulum PPI. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah model kurikulum reguler penuh, di mana peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti peserta didik pada lainnya, yaitu di kelas yang sama. Tetapi program layanan khususnya lebih diarahkan pada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajarnya. Kemudian yang kedua adalah model kurikulum reguler modifikasi, yaitu di sini guru melakukan modifikasi pada strategi, kemudian media pembelajarannya digunakan, kemudian ada jenis penilaiannya dan pelaporannya, kemudian pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada substansi kurikulum. Modifikasi yang dimaksudkan di sini yaitu untuk mengatasi kesulitan anak yang berkebutuhan khusus yang dikarenakan dari akibat langsung kelainannya. Jadi yang punya kelainan ya. Oke. Dengan modifikasi diharapkan anak berkebutuhan khusus ini mampu mengikuti pembelajaran dengan kurikulum reguler. Oke, yang ketiga yaitu adalah model kurikulum PPI. Nah, di sini guru mempersiapkan program pendidikan individual atau yang disingkat dengan PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, kemudian ada pembimbing khusus yang menemani guru kelas, kemudian ada kepala sekolah, ada orang tua. Jadi di sini tidak serta-merta ya, orang tua masih terlibat aktif di dalamnya, kemudian ada tenaga ahli yang terikat. Oke, model ini diperuntukkan pada peserta didik yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses pembelajaran, sekalipun telah dimodifikasi.
Nah, karena anak ini tuh mempunyai kecerdasan serta bakat yang istimewa. Oke, peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setting kelas reguler, sehingga mereka bisa mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, potensi bakat yang dia miliki. Kemudian, standar kompetensi dalam PPI dapat diambil dari kelas bawah ataupun kelas atas di mana anak berkebutuhan khusus ini berada. Misalnya nih, anak yang berusia 12 tahun itu kan pasti sudah menaik ke kelas 6 ya, sudah menempati posisi kelas 6. Akan tetapi kecerdasan mentalnya itu masih berada di kelas 3 atau 4 yang usianya masih 8 tahun. Jadi di sini standar kompetensinya itu disesuaikan atau diambilkan dari kelas 3 atau 4. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu pengembangan desain pembelajaran dalam setting sekolah inklusi. Desain pembelajaran atau yang sering dikenal dengan istilah rancangan instruksional atau rancangan pembelajaran. Nah, desain pembelajaran adalah suatu rancangan keseluruhan pembelajaran berupa rangkaian prosedur atau sistem dan proses yang terdiri dari kegiatan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, serta memerlukan aspek-aspek pendukungnya. Nah, desain pembelajaran inklusif ini sendiri memiliki arti yaitu desain pembelajaran yang memiliki sifat inklusif, yaitu adanya upaya untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan hambatan belajar peserta didik yang beragam. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran dalam setting inklusi, meliputi yang pertama yaitu rancangan. Untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar, setiap guru wajib membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan PPI atau program pembelajaran individu, dan yang membuat PPI adalah guru pembimbing khusus. Seperti yang diketahui bahwa RPP sekarang menggunakan rancangan tematik yang terdiri atas tema, kelas atau semester, alokasi waktu, standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat dan sumber, penilaian dan kriteria penilaian. Sedangkan PPI rancangannya terdiri dari nama peserta didik, kelas, tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis masalah atau kesulitan yang terjadi, alternatif pemecahan, tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjangnya, rincian kegiatan dan kriteria keberhasilan. Nah, selanjutnya yaitu ada proses belajar mengajar di dalam setting sekolah inklusi, meliputi yaitu pertama, guru dalam mengajar. Dalam proses belajar mengajar, guru harus sesuai dengan RPP dan PPI yang sudah dibuat atau yang sudah disiapkan. Dalam PPI tersebut, pembelajaran dari metode sampai model harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik ABK dan menyesuaikannya dengan peserta didik non-ABK. Dikarenakan dalam RPP tersebut sudah melewati proses asesmen sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Media yang dipakai guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yaitu bisa berupa buku paket, spidol, papan tulis, media gambar, dan media asli dalam pembelajaran. Guru tidak ada mempergunakan media pembelajaran yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu materi pelajaran. Materi pelajaran sesuai dengan kurikulum adaptasi yang sudah dikembangkan untuk sekolah inklusi. Materi dapat diambil dari berbagai sumber menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada bahasa. Guru utama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sedangkan guru pembimbing khusus menyesuaikan dengan keadaan peserta didik ABK. Nah, yang selanjutnya yaitu ada evaluasi atau penilaian. Guru melakukan evaluasi atau penilaian dapat berupa ujian. Ujian dapat berupa ulangan harian, ujian mid semester, ujian semester, ujian yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan materi yang diajarkan. Sekian, terima kasih.